Selamat malam semuanya. Jadi tadi kita habis dari eksplorasi ke daerah Batam di hotel yang sudah nggak terpakai. Kita nanti mau ada ide untuk eksplorasi tempat horor. Ya sebenarnya kita ini sih sebenarnya cuma penasaran gitu tempat horor, dan kebetulan kemarin kita itu nyari namanya hotel Nantongga. Hotel yang dulunya itu sudah sekitar 12 tahunan itu udah nggak dipakai. Bentuk-bentuknya sudah kayak gitulah, rusak kayak gitu. Terus rencana kita mau ke sana, cuma fail karena pertama kita nggak ketemu sama penjaga. Terus yang kedua, pas ada penjaganya kok di depannya ada anjing gede sekali. Dan kita ini gede-gede badannya cukup sama anjing. Anjingnya soalnya 2 gede-gede. Membatalkan rencana hari pertama kita. Lokasi selanjutnya itu di rencananya kita mau pasar induk jodoh ya. Pasar induk jodoh itu jauh dari hotel. Tempatnya sih sepertinya agak horor gitu, agak serem juga gitu. Soalnya nggak ada lampu. Ya, maksudnya itu memang pasarnya itu kayaknya seingat saya itu pasar tertua di Batam kayaknya. Dan itu bangunannya memang megah tapi udah nggak terpakai, tidak terawat juga kayaknya. Dan sebelahnya itu ada pasar, cuma pasar yang itu nggak dipakai. Ternyata kok kayaknya tidak memungkinkan karena di dalam itu ada beberapa orang yang lalu lalang, yang lewat gitu. Terus kayaknya bangunannya juga agak menyeramkan, rapuh gitu karena kita nggak bawa helm, nggak pakai helm proyek. Masa ya malam-malam pakai helm proyek? Takut runtuh bangunannya. Cuma kita takutnya tuh runtuh bangunannya gitu loh. Karena kita gagal hari pertama, kita di pasar jodoh juga nggak dapat spot yang bagus untuk kita eksplorasi. Terus kita sempat ini sih, habis dari situ malamnya udah jalan muter-muter di Batam aja sampai ke Pasir Putih. Oh iya, Pasir Putih, terus lewat di pasar mana? Oh iya, kebetulan ada ini ada bazar bazar kuliner di itu Pasir Putih. Batam Lisius, kalau ada yang tahu Batam Lisius. Nah, itu. Habis itu kita ke Costa Rina. Ini sambil kita unboxing ya. Yuk unboxing Indomie. Nah, kita habis dari bazar terus kita mampir Costa Rina. Sorry. Yaitu dekat pinggir pantai sih, daerah pinggir pantai yang tempat wisata juga. Itu kalau siang sama sore itu menarik sekali, benar. Cobalah ke sana kalau memang pas lagi di Batam, datang ke sana. Udah akhirnya kita terus pulang. Lewat Dan tempat berikutnya dulu yang katanya ada juga di mana sih? Danau Seladi yang ke arah Tiban. Iya. Collection itu kalau di Batam. Kita sempat ke Danau Seladi juga ya. Cuman berhubung udah malam, gelap, adanya orang mancing di situ. Mulai pagi tadi itu kita rencana hari kedua. Jadi hari ini adalah hari kedua. Kita langsung ke Kampung Vietnam. Dan di sana kita pertama kali yang kita kunjungi itu yang terdekat itu di Vihara. Iya, di Vihara ya, Pagoda Wan Amtu ya kalau nggak salah namanya itu. Jadi di sana pertama jadi tempat wisata sekaligus menjadi tempat untuk napak tilas bagi saudara-saudaranya mereka. Kadang menurut sumber yang saya tadi ngobrol di sana itu ada setiap berapa bulan sekali atau sebulan sekali itu pasti ada keluarga atau entah saudara entah yang pernah tinggal di situ itu datang ke situ untuk seperti napak tilas gitulah gitu, datang ke sana terus ya mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka tinggal, pernah mereka datangi seperti itu. Tunjukin ke anak cucunya. Iya, terus kasih tahu ke anak cucunya, bahkan anak cucunya itu diajak juga. Akhirnya dari situ kita pindah lokasi masih satu komplek karena itu Kampung Vietnam itu ternyata mapnya itu saya lihat wah gede sekali itu, dan banyak tempat-tempat yang masih ditutup, mungkin masih diperbaiki gitu.
Takutnya kalau ada bangunan yang runtuh apa gimana pas waktu ada wisatawan kan bahaya juga. Makanya ada beberapa tempat yang ditutup. Terus habis dari situ kita nggak dapat tempat yang kita maksud, yang kita rasa kita ini tempat yang tepat gitu. Akhirnya kita kembali terus pergi, terus kita ke lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua itu kita ke Monumen Humanity, apa ya namanya? Humanity Statue ya, Humanity Statue itu. Memang lewat di situ. Ya itu tempatnya sih kecil. Kita cuma lewat aja sih, cuma lewat ambil video bentar gitu. Dan itu memang apa ya, ada sejarahnya sih. Katanya ada sejarahnya. Sejarahnya tuh tadi sempat baca di artikel tuh, di situ kan dia kayak tempat, emang itu komplek pengungsian apa orang Vietnam. Korban perang. Korban Korban perang Vietnam ya. Nah kejadiannya itu di situ ada satu warga Vietnam yang namanya siapa kalau nggak salah itu Tin Nan, kalau nggak salah tulisannya agak susah sih, pokoknya bacanya Tin Nan gitu. Nah dia tuh diperkosa sama sesama warga pengungsi. Ada 7 orang. Tapi yang dimonumenkan itu kayaknya yang menjadi simbol tuh dia yang namanya Tin Nan itu. Nah, dan lokasinya itu lokasi pemerkosaannya itu. Iya, makanya dikasih nama ini ya, apa, human statue ya. Akhirnya Tinanya itu mungkin malu atau gimana kan dia akhirnya bunuh diri, gantung diri di sebuah pohon. Tapi pohonnya nggak tahu sih yang sebelah mana. Bukan di situ kan itu ya. Bukan, yang itu tempat terjadinya pemerkosaan ternyata. Nah gitu. Biar kalau kita lewat situ siapapun itu selalu ingat bahwa kita itu manusia. Manusia itu punya akal, punya hati, kita pergunakan segala sesuatu yang kita miliki itu dengan baik, bijaksana dan positif. Makanya itu dibuat itu untuk mengingatkan seluruh siapapun menjaga attitude, menjadi orang yang baik lah. Selanjutnya kita ke mana? Tempat ziarah Di Nomi namanya. Iya. Apa ya, Nomi apa ya? Nah itu, tapi itu lagi direnovasi. Itu katanya kan apa, patung Bunda Maria ya. Itu sebenarnya ada patung Bunda Maria cuma baru direnovasi, jadi tadi pas kita kesana itu belum selesai. Tapi ada patung besar di situ. Iya. Itu ada tempat kecil-kecil seperti kuil tapi kecil-kecil kayak di Jepang itu kan kayak ada kuil apa gitu di pinggir jalan atau apa, hampir seperti itu, tapi itu di hutan, di lingkungan hutan, dan itu ada 5 atau 6 atau lebih itu. Kalau seingat saya itu lebih dari 5. Karena itu rencananya sih menurut sumber yang di sana tuh rencananya memang apa, tempat ziarah dan Bunda Marianya itu gede ya itu ya, tempat utama, ziarah utama. Karena kan juga Kalau kalian pernah nonton film dengan hampir sama kayak gitulah kondisinya. Nah situasinya. Tapi karena bangunan baru pastinya lebih bagus ya. Bukan. Tapi banyak penghijauannya sih. ya, banyak penghijauannya kalau di situ. Kita tertarik sama satu tempat gereja lama yang Gereja lama. terbengkalai. Namanya gerejanya itu Tin Lan. Itu tadi gereja Protestan yang di dalamnya itu sudah nggak ada apa-apanya. Maksudnya tidak ada kursi, tidak ada tempat altarnya, tidak ada tempat ibadahnya, bahkan tidak ada patung-patungnya sama sekali. Dan itu bener-bener kosong gitu. Terus apa? Cuma ada satu salib di depan gitu. Awalnya sih saya kira itu oke aja gitu, tapi ternyata ada beberapa hal yang terjadi di situ. Pas kita di dalam sana itu kita ambil foto-foto gitu kan, ada satu tempat tadi itu sepi gitu, sepi maksudnya nggak ada kegiatan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa itu. Tiba-tiba angin gede gitu, dan ada suara ini ya. Kamu tadi kayaknya dilempar ini ya? Waktu diambil gambar, karena yang fokus lagi ambil gambar itu tiba-tiba ada kayak lempar dari belakang, kirain dahan atau kirain jatuh karena situ banyak pohon-pohon seperti itu. Ternyata belakang ini adalah ada genteng panjang, otomatis pohonnya makin jauh dari ke belakang, tapi itu ada kayak beberapa batu di belakang pas ada 3. Jadi dia tadi dilempar sama sesuatu yang nggak terlihat gitu. Ada batunya itu. Nah, Tapi nggak tahu batunya yang mana, memang ada beberapa dan batu. batunya itu jelas ada. Di situ itu hutan, nggak ada orang. Bahkan saya nggak lihat satu ekor monyet pun.
dan tiba-tiba anginnya kenceng, dan itu di dekat situ ada atap dari seng itu. Pertama itu bener-bener diem. Ada berapa sih saya? Ada kira-kira 3 atau 4. Sebelahan toh itu tadi kan? Sebelahan. Cuman kebetulan yang muter-muter itu cuma 1 biji aja. Gak nyaman di situ. Kayaknya kita memang mungkin kita sudah disuruh pulang, sudah disuruh pergi. Dan di sana itu nggak ada listrik karena setelah pengungsi Vietnam itu dipulangkan dari Indonesia sendiri, itu listriknya di sana itu diputus dulu. Jadi mungkin orang-orang sana pakainya genset. Tapi di seluruh Batam sampai jembatan kelima ya itu. Jembatan Barelang. Sampai jembatan yang terakhir itu sudah ada listrik. Cuma yang sana itu memang diputus karena sudah tidak digunakan lagi. Lokasi selanjutnya yaitu ke museum. Tapi setelah dari gereja itu tadi memang auranya memang benar-benar kuat, dan sepertinya memang kedatangan kita itu mengganggu. Karena di area gereja itu emang bersih maksudnya bukan ada kotoran dari manusia sih. Nggak ada sampah-sampah, nggak ada sampah botol, sampah plastik kayak gitu. Ya, berarti memang nggak pernah ada orang yang berkunjung di situ. Untung aja kita tadi nggak buang sampah sembarangan. Mungkin kalau kita buang sampah sembarangan nggak tahu itu nanti. Kita bakal dibuang lagi. Ya. Terus lokasi selanjutnya kita ke museum. Di museum itu di sana saya lihat itu banyak dokumentasi kegiatan harian, entah bulanan atau kunjungan dari PBB, kunjungan dari Australia, kunjungan macam-macam. Banyak kunjungan gereja. Iya, dari gereja-gereja itu. Terus biksu juga. Iya, dari biksu juga. List penduduk di sana itu ada di situ, termasuk KTP, termasuk guru-guru di sana itu siapa aja, asalnya dari mana aja. Itu ada semua. Dan itu ada market map kampung Vietnam sendiri, di situ ada. Di belakang di depan museum itu ada tempat kayak penjara apa ya tadi? Penjara. Nah, di penjara itu di belakangnya itu ada kayak tempat barak gitu. Kayak kos-kosan ya. Iya, tapi kayaknya di marketnya tulisannya barak Brimob tuh. Nah, tempat tinggal Brimob berarti. Itu ada barak kecil-kecil kayak kos-kosan gitu. Dan itu sudah rusak. Bangunannya itu udah rusak. Cuma tinggal kotak aja gitu. Tinggal kelihatan kotak, terus reruntuhannya banyak itu. Dan itu ya bisa dibilang mistis lah. Jadi kita nggak terlalu lama di situ karena daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, ya udah kita balik lagi. Selanjutnya kan kita terus jalan aja, kita nggak tahu arahnya itu mau kemana, soalnya nggak ada map yang pasti. Semua dikasih map yang tempat wisata itu nggak ada, kita nggak dikasih itu. Jadi kita nggak tahu di depan itu bakalan ada apa kalau kita belum pernah ke sana loh. Pas waktu kita lewat kok kita tertarik sama sesuatu itu, satu tempat dan ternyata gedung dan ternyata itu adalah bekas komplek hospital. Rumah sakitnya itu luas, jadi di situ banyak bilik-bilik, ruang-ruang gitu, dan lokasinya gede, dan itu bener-bener tidak ada penghuninya, bener-bener jauh dari tempat wisata yang lain. Dan sepertinya itu memang bener-bener tidak dirawat. Dan kelihatannya pengunjung juga nggak ada yang mau mampir Nggak situ. ada. Karena Saya yakin nggak ada sampah sama sekali. Tidak ada yang berani. Karena nggak ada sampah di situ. Dan kebetulan juga nggak ada parkiran. Kita nekat parkir pinggiran. Bahkan waktu itu ada bagian di mana kelelawar baru pada keluar. Itu. Kelelawar baru merasa pertama kali terusir di Dan itu sampai ada kelelawar bergelantungan tidur siang. Nah, kayak security Batman. Berarti kan memang itu nggak pernah ada kunjungan dari manusia sebelumnya. Dari kesekian itu pertama kali saya tertarik itu tiba-tiba saya ke depan, dan itu adalah Paling belakang rasanya. itu paling belakang ya berarti. Paling belakang. pojok. Oh iya. Iya sih. Bangunan paling belakang dari barisan pintu masuk. Iya, berarti Dari paling bangunan pertama. sebenarnya itu berarti itu bangunan paling belakang. Dan saya tiba-tiba tertarik ke situ. Saya cuma ngambil video dan ngambil gambar. Saya cuma ikutin jalan. Ternyata itu kamar mayat. Kemungkinan besar. Kemungkinannya itu kamar mayat. Seperti ruang otopsi. Operasi. Otopsi. Kalau operasi kayaknya enggak. Itu sebenarnya ruang otopsi mungkin.
Karena Atau- ada mandiin mayatnya, ada kerannya kayak gitu kan. Iya. Ada keran dari Oh iya. otopsi. Jadi ada 2 tempat untuk otopsi atau mungkin memandikan mayat, dan yang tengah itu ada keranda gitu. Dan atapnya udah rusak semua. Ya rasa nggak enak lah di sana. Dan itu kita masih merasakan itu, wah auranya sangat kuat sekali saya rasa itu. Dari situ saya nggak berani lama-lama di spot itu, terus kita pergi dari situ. Ternyata spot-spot yang lain juga sama. Karena emang satu komplek. Karena memang satu komplek itu. Jadi ada yang spot yang lain itu memang sama seremnya juga. Di tengah itu ada 2 pohon besar. Suasananya itu rimbun gitu loh. Kayak apa ya, redup lah. Terus pas kita di tengah situ kita ambil beberapa video di sana. Jadi nggak tahu, kebetulan suaranya nggak ketangkap di kamera sih. Jadi kita itu di area itu mendengar, nggak semua mendengar, kebetulan cuma 2 orang, saya sama Usman ini. Mungkin kaca, mungkin kayu ya, frame pintu atau list pintu atau list jendela itu diketok. Masalahnya itu ketoknya itu bukan kayak benda kayak atap atau kayu, ngetok ke kayu juga. Jadi itu ya kira-kira kayak gitu, bernada. Dan kalau sekali kan mungkin itu emang kita mikirnya cuman itu pohon atau genteng atau ada yang kebentur gitu. Tapi di sana itu cuman ada kita berlima, nggak ada orang lain. Dan suara itu keluar kedua kalinya, mungkin ketiga kalinya karena kita udah lari duluan jadi nggak denger yang ketiga mungkin. Saya yang terakhir denger. Mereka udah lewat. Ini duluan. Ini di depan saya, ini mereka duluan. Saya yang paling belakang, saya masih denger itu. Ini denger gak? Enggak denger. Enggak denger. Nah, Saya ini. udah di luar saya. Nah, kalau ini udah duluan. Nah, ini enggak denger, ini depan saya padahal. Enggak denger. Enggak denger dia. Ya udah, ini kayaknya memang kita sebaiknya pulang ya udah. Soalnya kita memang tujuan awalnya eksplorasi ke area itu. Jadi mungkin itu halusinasi atau memang itu kita beneran merasakan ya. Tapi yang jelas apa yang kita alami itu ya seperti itu. Yo, habis dari situ kita balik karena teman-teman juga ada acara yang lain, akhirnya kita pulang. Udah sampai situ Di hari keduanya ya. hari kedua ini sampai situ, sampai hari ini sampai sekarang kita terus masak Indomie lagi nih. Closing kamu. Terima kasih.